Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Para pendengar Zoom, Bombastic, dan channel YouTube BPS Kota Pekanbaru. Yang terhormat Bapak Ajit Hajiji selaku Kepala BPS Kota Pekanbaru. Yang saya hormati Bapak Ibu Pegawai BPS Kota Pekanbaru. Dan yang tak lupa saya banggakan para pendengar Zoom Bombastic dan channel YouTube BPS Kota Pekanbaru. Baik sahabat data, kita berjumpa kembali pada Bombastic seri ketiga. Apa kabarnya hari ini? Ya, luar biasa ya. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Walaupun kondisi COVID-19 masih berada di sekitar kita pada saat ini, namun semangat kita tidak boleh patah dan tidak boleh dikalahkan oleh wabah COVID ini. Ya, jadi kita tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap berkarya, tetap optimis. Nah, pada pagi hari ini, kita mau berbagi dan menambah wawasan ataupun ilmu buat kita semua. Pastinya udah pada tahu dong apa itu bombastik. Ya, bombastik adalah satu wadah tempat kita bisa berbincang-bincang dan ngobrol-ngobrol seputaran statistik, khususnya mengenai statistik di BPS Kota Pekanbaru. Oke, pada pagi hari ini kita akan menghadirkan satu orang narasumber, seorang ibu, bisa dipanggil juga mbak atau kakak, yang pastinya cantik ya. Ya, kita akan menghadirkan seorang ibu, Ibu Rika Wahyuni selaku KF Statistik Distribusi, yang pada pagi hari ini akan memberikan pembahasan ataupun pemaparan pada kita semua seputaran inflasi. Ada yang tahu nggak ya apa itu inflasi? Oke, dan apa pengaruhnya buat perekonomian kita saat ini? Dengan kondisi COVID saat ini, mungkin perekonomian kita tahu bagaimana. Nantinya itu akan dikupas tuntas oleh Ibu Rika Wahyuni. Tetap stay ya di channel YouTube BPS Kota Pekanbaru dan Zoom Bombastic. Karena sebentar lagi Ibu Rika Wahyuni akan memaparkan mengenai inflasi dan pengaruhnya pada perekonomian Kota Pekanbaru. Kepada Ibu Rika Wahyuni, waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Ra yang telah memberikan kesempatan pada hari ini kepada saya untuk menyampaikan sedikit sharing pengetahuan atau sharing informasi berkaitan dengan inflasi Kota Pekanbaru. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya langsung ke materi. Mungkin saya langsung share screen di sini. Bisa terlihat semua apa yang saya share di sini di layar teman-teman semua? Oke ya. Oke, di sini saya akan membahas inflasi Kota Pekanbaru dan bagaimana sih pengaruhnya terhadap perekonomian Kota Pekanbaru. Oke, baiklah, mulai kita bahas di sini. Yang pertama mungkin teman-teman pada penasaran nih, apa sih inflasi itu gitu kan? Kita sering dengar kata inflasi di kehidupan sehari-hari. Inflasi Pekanbaru sekian, inflasi Indonesia sekian, inflasi provinsi sekian. Nah, mungkin sedikit informasi mengenai apa sih itu pengertian inflasi. Yang pertama, inflasi itu adalah tingkat kenaikan harga secara umum dari barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Artinya, secara umum barang-barang itu mengalami perubahan harga dari periode titik waktu tertentu ke periode waktu yang lainnya. Kemudian inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang. Artinya yang dulunya nilai mata uang kita 10.000 itu bisa digunakan untuk 10 barang misalnya kan. Jika terjadi kenaikan inflasi maka 10.000 itu sekarang hanya bisa untuk memperoleh 7 barang seperti itu misalnya. Selanjutnya adalah inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan rendah tingginya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Artinya apa? Mungkin harga secara rata-rata memang sudah mengalami penaikan atau sudah rata-rata secara rata-rata tinggi, namun tidak berubah di periode-periode waktu berikutnya. Artinya tidak ada terjadi perubahan harga atau inflasi. Nah,
Kira-kira nih, kita tuh lebih baik inflasi atau deflasi nih? Atau mungkin ada pertanyaan, inflasi yang baik itu seperti apa sih gitu ya? Nah, di sini mungkin saya sedikit bercerita. Kira-kira inflasi naik itu orang suka ribut nih, wah inflasi tinggi, atau deflasi juga terlalu rendah nih inflasi, atau deflasi kita terlalu tinggi. Kira-kira bagaimana gitu kan? Nah, secara teori inflasi itu dibutuhkan karena apa? Untuk kegiatan ekonomi itu agar lebih bergairah seperti itu ya, lebih berjalan seperti itu. Nah, lalu bagaimana inflasi yang baik? Nah, berikut pendapat beberapa ahli yang dapat saya informasikan di sini. Nah, jika inflasi itu kurang dari 0%, itu biasanya kita sebut terjadi deflasi seperti itu ya. Artinya terjadi penurunan perubahan harga gitu. Kemudian ada juga yang disebut dengan inflasi ringan, di mana inflasi itu berada di kisaran angka 0 sampai dengan 10%. Selanjutnya adalah inflasi sedang, yaitu 10 sampai 30%. Inflasi berat itu 30 sampai dengan 100%. Sementara disebut juga dengan hiperinflasi, yaitu lebih dari 100%. Selanjutnya bagaimana dampak deflasi hingga hiperinflasi ini terhadap perekonomian. Nah, jika terjadi deflasi, maka biasanya nih perusahaan akan sulit mendapat keuntungan karena harga terus menurun seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan resesi ekonomi. Selanjutnya sangat ditakuti oleh negara-negara maju jika terus terjadi deflasi di negara mereka. Bagaimana jika inflasi itu positif tapi masih ringan? Nah, maka keuntungan perusahaan masih memiliki ruang untuk terus naik atau bergerak seperti itu ya. Kemudian peluang ekspansi masih terbuka lebar, mendorong minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Namun berdampak negatif pada penerima pendapatan pendapat tetap seperti pensiunan misalnya atau PNS gitu ya. Kalau inflasinya tetap aja, artinya kita nih gaji karyawan atau gaji-gaji pekerja itu relatif akan stabil, tidak ada kenaikan seperti itu. Nah, kemudian jika inflasi sedang atau netral, maka keadaan di mana inflasi lebih tinggi dari target bank sentral. Selanjutnya, penurunan nilai mata uang tidak selaras dengan pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, bisa menyurutkan minat masyarakat untuk menabung, meredupkan minat investasi dan ekspansi, biasanya dengan kenaikan suku bunga acuan bank sentral. Selanjutnya, jika terjadi hiperinflasi atau inflasi berat itu bagaimana? Maka keadaan ekonomi akan menjadi kacau. Nilai mata uang akan merosot drastis, harga barang-barang menjadi super mahal. Contoh kasus nih, hiperinflasi itu bisa pernah terjadi di Zimbabwe atau Venezuela. Jadi kesimpulannya, inflasi yang baik itu adalah inflasi yang angkanya cukup terkendali, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah, seperti itu. Nah, kegunaan inflasi antara lain yang pertama adalah salah satu indikator ekonomi makro dalam asumsi dasar ekonomi APBN ya, yang menjadi acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN, termasuk komponen untuk pembiayaan APBN. Nantinya juga bermanfaat bagi dunia usaha untuk membantu kelancaran bisnisnya. Salah satu dasar penentuan timing pengeluaran kebijakan administered price dan kebijakan intervensi pada harga komoditas volatile food atau pemerintah. Jadi dengan diketahuinya berapa angka inflasi, maka pemerintah dapat menentukan kebijakan berkaitan dengan harga seperti itu. Selanjutnya adalah salah satu dasar kebijakan moneter dalam menjaga kredibilitas mata uang rupiah, khususnya inflasi inti oleh Bank Indonesia. Berikutnya adalah alat penyelesaian tingkat upah, jaminan sosial, pembayaran bunga, dan nilai kontrak. Berikutnya adalah kegunaan inflasi itu sebagai untuk menilai sejauh mana program pengendalian inflasi pemerintah daerah berjalan efektif. Berikutnya, deflator pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk membandingkan tingkat pengeluaran real antar negara. Nah, dampak inflasi seperti apa? Nah, jika inflasi itu rendah, maka berdampak pada 3 sektor. Misalnya seperti di sektor pasar barang, pasar keuangan, dan sektor fiskal. Di mana kalau di sektor pasar barang itu, maka dengan inflasi rendah, biaya produksi menjadi rendah, daya beli relatif lebih tinggi. Jika biaya produksi rendah, ekspor akan naik atau lebih kompetitif gitu ya di pasar ekspor impor. Kemudian jika daya beli tinggi, maka konsumsi masyarakat akan naik. Sementara di
pasar keuangan, dampak inflasi itu jika inflasi itu relatif rendah, maka imbal hasil investor menjadi tinggi. Kemudian cost of fund menjadi rendah. Nah, efeknya menjadi kalau di pasar keuangan itu ada istilahnya FDI itu menjadi naik seperti itu ya. Kemudian investasi portofolio itu juga menjadi naik. Selanjutnya di pasar fiskal, dampak inflasi yang relatif rendah itu adalah imbal hasil beban fiskal menjadi rendah. Artinya apa? Kesinambungan fiskal itu terjaga. Nah, semuanya ini menjadi jika inflasi itu relatif rendah, pendapatan naik, kesejahteraan relatif meningkat seperti itu. Kemudian dampak inflasi juga tingkat inflasi oleh investor surat berharga atau SBN dijadikan salah satu indikator penting dalam menetapkan tingkat resiko. Tingkat inflasi yang tinggi akan meningkatkan suku bunga yang dibayarkan dan menambah beban APBN jika inflasi itu terlalu tinggi seperti itu. Nah, di sini ada saya sadur mengenai pendapat Menteri Keuangan kita, setiap kenaikan 1% suku bunga SBN, tambahan real cost buat APBN itu untuk pembayaran bunga itu kurang lebih menjadi 300 miliar. Nah, bayangkan kalau inflasi kita terlalu tinggi, maka cost untuk suku bunga surat berharga negara itu akan sangat tinggi seperti itu. Nah, penyebab inflasi atau deflasi di Indonesia itu umumnya dibagi menjadi beberapa. Seperti misalnya diakibatkan oleh musim, kemudian distribusi barang, kemudian harga yang diatur oleh pemerintah, abnormal profit, harga komoditas internasional, perubahan nilai tukar rupiah, dan suhu politik atau rumor. Nah, itulah kadang perubahan harga itu terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Seperti itu ya. Selanjutnya disagregasi inflasi. Inflasi itu diukur atau pembentuk inflasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah inflasi inti atau core inflation. Yang kedua adalah inflasi harga yang diatur oleh pemerintah. Yang ketiga adalah inflasi harga bergejolak. Artinya inflasi itu dihitung dibagi menjadi tiga kriteria harga. Inflasi inti, inflasi harga yang diatur pemerintah, dan inflasi harga yang bergejolak. Jadi komoditas-komoditas yang dihitung dalam penghitungan angka inflasi itu terbagi menjadi 3 ini, seperti itu ya. Ada inflasi yang harganya diatur pemerintah, ada inflasi yang bergejolak itu pengaruh oleh permintaan barang dan penawaran barang, seperti itu. Berikutnya, bagaimana inflasi itu bisa dihitung? Nah, sebelum inflasi itu dihitung, perlu kita lakukan membuat paket komoditas yang harus didata. Kira-kira komoditas-komoditas apa saja nih yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di suatu daerah, seperti itu ya. Nah, bagaimana membuat paket komoditas? Paket komoditas itu dibentuk melalui survei biaya hidup yang dilakukan BPS setiap 5 tahun sekali. Nah, itu untuk mengukur pola konsumsi masyarakat, nilai konsumsi, dan jenis komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga secara umum di suatu wilayah, seperti itu. Berikutnya, seperti ini nih alurnya. Dari SBH, terakhir itu kita ada SBH 2018, kemudian didapatkan pola konsumsi masyarakat. Di situ kita dapat paket komoditas. Berikutnya diukurlah, dihitung diagram timbang dari masing-masing komoditas tersebut. Nah, setelah dapat diagram timbangnya, maka dihitung nilai konsumsi dasar dari tahun pelaksanaan SBH tersebut. Kemudian maka di situ dapatlah IHK tahun dasar atau indeks harga konsumen tahun dasar. Nah, untuk menggerakkan IHK setiap bulannya, maka itu dilakukan melalui survei harga konsumen, di mana di sini kita untuk melihat bagaimana pergerakan harga-harga barang yang didapatkan dari paket komoditas SBH tadi, seperti itu ya. Dari situ kita hitung relatif harganya atau perubahan harga barang-barang tersebut, maka didapatkanlah IHK pada bulan berjalan, seperti itu. Selanjutnya paket komoditas yang dihasilkan dari SBH untuk Kota Pekanbaru itu sendiri berjumlah sekitar 381 jumlah paket komoditas hasil SBH 2018. Nah, nanti akan ada SBH 2022. Nanti kita akan lihat lagi nih, berapa nih jumlah paket komoditas yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Apakah ada terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat di 2022 atau seperti apa? Seperti itu ya.
Berikutnya, masing-masing komoditas itu akan dihitung nilai bobot seperti yang alur tadi, sehingga paket harga komoditas itu akan menciptakan nilai konsumsi baru. Kemudian dilakukan keterbandingan nilai konsumsi baru dengan nilai konsumsi dasar pada tahun pelaksanaan SDH tadi. Nah, untuk perubahan harganya dihitung melalui survei harga konsumen setiap bulannya. Ini rumus penghitungan inflasi sekilas aja. Nah, nanti bagaimana ngitungnya bisa kita bahas berikutnya. Selanjutnya bagaimana nih angka inflasi Kota Pekanbaru? Nah, inflasi Kota Pekanbaru kalau kita lihat di sini di 2019, 2020 dan 2021, di 2020 dan 2021 itu relatif inflasi kita tuh lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019. Nah, ini mungkin juga disebabkan oleh adanya pandemi di 2020 hingga 2021. Artinya apa di sini? Harga-harga barang itu relatif lebih rendah nih dibandingkan sebelum masa pandemi. Harga barang-barang ini rendah bisa jadi karena apa nih? Nah, ini yang perlu kita pemerintah lihat nih. Apakah harga barang-barang itu rendah memang karena ketersediaan barang itu terjaga atau suplai barang itu terjaga, atau justru karena daya beli masyarakat yang justru turun pada masa pandemi. Itu yang harus menjadi warning bagi pemerintah. Seperti itu ya. Jadi belum tentu inflasi kita di tahun ini relatif rendah itu karena ketersediaan barang atau harga barang itu relatif aman, tapi mungkin juga disebabkan akibat oleh konsumsi masyarakat yang memang menurun di masa pandemi. Seperti itu. Itu bisa menjadi indikator nih bagi pemerintah kebijakan apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Berikutnya kita lihat inflasi YoY-nya, inflasi tahunan di 2019, 2020 dan 2021. Sejalan dengan inflasi bulanan tadi, inflasi tahunan di 2020 dan 2021 itu relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelum pandemi, seperti itu ya. Nah, jika dilihat dari inflasi bulanan juga, kita bisa perhatikan inflasi itu polanya hampir sama ya. Inflasi itu akan cenderung meningkat di waktu-waktu tertentu. Nah, polanya seperti ini ya, polanya hampir sama, tapi nilainya beda gitu ya. Polanya itu inflasi itu akan mengalami kenaikan di momen-momen tertentu. Seperti Indonesia itu umumnya akan terjadi inflasi di momen hari raya, momen bulan puasa, momen hari-hari besar, seperti itu ya. Momen akhir tahun, nah itu biasanya inflasi kita cenderung akan lebih tinggi dibanding bulan-bulan yang lain, seperti itu. Nah, komoditas yang memberikan andil inflasi dan deflasi di Kota Pekanbaru itu kalau di bulan Agustus ini, rilis bulan Agustus ini, itu dapat kita lihat bahwa komoditas yang menyumbang angka inflasi di Pekanbaru itu adalah antara lain minyak goreng, bawang merah, biaya sekolah, kemudian ikan, rokok, dan seterusnya ke bawah. Sementara komoditas yang memiliki andil terhadap deflasi di Kota Pekanbaru itu antara lain adalah cabai merah, biaya sekolah, ayam hidup, tarif angkutan udara, dan seterusnya. Nah, di Pekanbaru itu sendiri di bulan Agustus ini terjadi deflasi sebesar 0,07%. Nah, deflasi itu yaitu tadi disebabkan oleh cabai merah, biaya sekolah SMA, ayam hidup, dan seterusnya. Komoditas-komoditas inilah yang memiliki andil terjadinya inflasi di bulan Agustus seperti itu. Namun dihambat juga dengan adanya tetap masih ada kenaikan harga di beberapa komoditas, misalnya seperti minyak goreng, bawang merah, sekolah menengah, itu juga sedikit menghambat deflasi kita terlalu tajam seperti itu ya. Kemudian bagaimana dengan kondisi perbandingan di beberapa kota di Provinsi Riau? Nah, di Provinsi Riau itu yang menghitung angka inflasi di kotanya antara lain ada Pekanbaru, Dumai, dan Tembilahan. Nah, ini kondisi di bulan Agustus, di mana Pekanbaru itu deflasi 0,07, Dumai itu deflasi sebesar 0,26, dan Tembilahan itu deflasi sebesar 0,42. Nah, di sini dapat kita lihat Pekanbaru itu relatif tidak terlalu bergejolak ya, baik inflasi maupun deflasinya. Nah, selanjutnya bagaimana angka inflasi itu dihitung setiap bulannya? Nah, inflasi itu dimulai dari pendataan di lapangan ya, tadi untuk mengetahui perubahan harga komoditas setiap bulannya. Nah, dilakukan di pasar tradisional, di outlet, di institusi seperti sekolah, rumah tangga, rumah sakit, seperti itu ya. Kemudian juga mendatangi rumah untuk menghitung
perubahan tarif harga rumah-rumah sewa seperti itu. Nah, pelaksanaannya seperti apa? Itu ada mingguan, ada 2 mingguan, dan bulanan. Apa saja yang didata dan bagaimana detail cara menghitung angka inflasi. Nah, itu oke, nanti kita bahas di kegiatan bombastik berikutnya ya. Jadi masih banyak nih yang bisa kita kupas, bisa kita bahas mengenai angka inflasi. Karena angka inflasi ini adalah salah satu indikator yang paling ini ya sering dibahas di pemerintah atau indikator yang paling banyak dicari oleh pengguna data seperti ya bagaimana kondisi inflasi di suatu kota. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sesi bombastik pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan memberikan informasi yang lebih untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nanya, Bu Rika? Oke, terima kasih Bu Rika atas pemaparan. Sungguh menarik ya kalau kita membahas mengenai inflasi. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Rika mulai dari tahap-tahapannya sampai angka inflasi itu bisa keluar setiap bulannya. Baik, kepada Bapak Ibu, pemaparan sudah diberikan. Halo Bu Ira, dengar suara Bu Ira? Ya. Saya Rizal, mau nanya ke Bu Rika. Ya boleh, silakan Mas Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih tentang pembahasan inflasi. Saya kalau sampai jam 9 betah saya. Ini gini Bu Rika, kita kan ada inflasi dan deflasi. Kan? Kalau inflasi itu kan kenaikan harga, deflasi kan penurunan harga. Sebenarnya ada nggak kaitannya redenominasi penurunan nilai mata uang dengan inflasi atau deflasi? Nanya itu aja, karena kita di Indonesia kan pernah redominasi 1 kali. Sebenarnya ada nggak kaitannya inflasi atau deflasi dengan penurunan nilai mata uang? Ya. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan nilai mata uang, inflasi itu ya sangat erat sekali kaitannya Pak Rizal gitu ya. Kenapa? Inflasi ini kan salah satunya tadi yang seperti disampaikan bahwa untuk mengukur nilai mata uang seperti itu ya. Nah, jadi jika terjadi apa tadi jadi penurunan nilai mata uang itu artinya apa? Nilai mata uang kita yang sebelumnya misalnya nih 100.000 gitu kan, jadi 10.000 gitu. 10.000 gitu kan, itu tuh bisa untuk memenuhi kebutuhan kita misalnya dalam satu waktu, bisa untuk membeli berbagai macam barang misalnya ya. Nah, jika terjadi penurunan nilai mata uang artinya artinya apa? Nilai mata uang kita yang sebelumnya itu cukup untuk memenuhi kebutuhan kita, terjadi perubahan seperti itu. Nah, itu mata uang kita itu tidak lagi bernilai lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Artinya apa? Itu terjadi inflasi. Inflasi itu artinya apa? Terjadi penurunan nilai mata uang seperti itu, Pak Asrizal. Berarti redenominasi itu pas inflasi yang hiperinflasi betul ya? Ya, jika terjadi penurunan nilai mata uang yang ekstrim seperti itu ya, maka itu yang dinamakan tadi dengan hiperinflasi. Terima kasih Bu Rika. Ngerti. Terima kasih kepada Pak Asrizal yang sudah memberikan pertanyaan, juga Ibu Rika yang sudah memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Asrizal. Satu penanya lagi bisa kami berikan kepada Bapak Ibu. Bu Ira. Bang Jali, Bu Ira. Ya, Pak Jali. Ya, Pak Jali, silakan. Aduh, lambat ya. Terima kasih, Bu Ira. Assalamualaikum, selamat pagi, Bu Rika. Ini suatu hal yang cukup menarik untuk inflasi. Ketika kita bicara inflasi ini terkait dengan penurunan nilai mata uang terhadap pembelian barang, dan sesuatu yang tidak bisa kita hindari gitu Bu Rika. Terkait dengan judul
inflasi dan pengaruh pada perekonomian di Kota Pekanbaru. Yang ingin saya tanyakan ini faktor apa saja, Bu? Secara umum ini faktor apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Pekanbaru itu masuk ke dalam kategori kategori menengah lah. Kalau yang rendah itu kan secara umum itu biasa, yang kita hindari itu sedang apalagi tinggi. Intinya faktor apa saja secara umum yang menyebabkan terjadinya inflasi di Kota Pekanbaru. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya tanyakan, ketika inflasi itu cukup tinggi terjadi di Kota Pekanbaru, untuk kalangan dunia usaha itu langkah-langkah apa sih yang mereka lakukan gitu terkait dengan daya beli produk yang mereka hasilkan gitu, Bu. Mungkin itu, Bu, untuk sementara cukup jelas. Ya, cukup jelas Pak Jali. Oke, makasih, Bu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, yang pertama tadi yang ditanyakan kira-kira faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya inflasi khususnya di Kota Pekanbaru ya, Pak Jali ya. Nah, untuk kita ketahui sendiri, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa inflasi itu dibentuk dari beberapa jenis komoditas ya. Ada tadi harga yang ditetapkan oleh pemerintah, kemudian ada harga yang harga inti seperti dan harga yang bergejolak. Nah, untuk inflasi Kota Pekanbaru sendiri itu bobot penghitungan terbesarnya ada di harga yang bergejolak di komoditas makanan seperti cabai, bawang, seperti itu ya. Kemudian harga makanan lah pokoknya di kelompok makanan seperti itu. Nah, kita ketahui sendiri Pekanbaru itu bukan merupakan sentra penghasil penghasil komoditas makanan ya, khususnya di pertanian misalnya ya. Sebagian besar produk komoditas makanan kita itu diperoleh dari luar, seperti itu ya. Baik itu dari produk yang produk yang belum jadi mentah maupun yang jadi itu umumnya datang dari luar. Nah, salah satu penyebab terjadinya kenaikan harga atau inflasi itu bisa disebabkan oleh ketersediaan komoditas di pasaran tadi. Untuk Pekanbaru misalnya nih cabai tinggi, itu kan yang sering kan cabai, bawang berkisaran di situ ada cabai, bawang, minyak. Nah, seperti itu ya. Nah, asal barangnya dari luar semua kita. Bisa terjadi karena apa? Salah satunya adalah faktor alam tadi. Mungkin produksi di daerah asalnya itu terganggu. Nah, seperti itu ya. Nah, itu juga terjadi kelangkaan barang nih di Pekanbaru, itu juga menyebabkan inflasi kita tinggi. Berikutnya adalah distribusi barangnya gitu ya. Mungkin terjadi longsor di Sumbar, di Jalan Sumbar atau dari Medan atau seperti apa, itu juga menyebabkan inflasi kita di Pekanbaru itu tinggi. Seperti itu ya. Nah, secara umum seperti itu ada diakibatkan oleh distribusi barangnya, diakibatkan oleh ketersediaan barang di Kota Pekanbaru itu sendiri seperti apa, seperti itu ya, ataupun dari selera masyarakat di Kota Pekanbaru itu apakah mengalami perubahan atau tidak. Mungkin secara umum itu Bang Jali yang dapat menyebabkan inflasi di Kota Pekanbaru itu bergejolak atau ya tinggi. Namun yang patut kita syukuri sepanjang tahun 2020 sampai 2021 ini inflasi di Kota Pekanbaru itu cukup terjaga seperti itu ya. Nah, ini mungkin akibat usaha pemerintah yang cukup baik ya dalam menjaga distribusi barang atau ketersediaan barang di Kota Pekanbaru itu sendiri. Seperti itu. Nah, pertanyaan kedua adalah langkah apa sih yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha tadi ya, jika inflasi itu terlalu tinggi. Nah, inflasi yang terlalu tinggi tadi menyebabkan konsumsi masyarakat itu menjadi rendah, daya beli masyarakat menjadi rendah. Sehingga kalau di pelaku usaha itu kan mereka menghasilkan barang ya, menghasilkan barang, produk barang dan jasa. Nah, jika inflasi terlalu tinggi, maka konsumsi masyarakat menjadi rendah. Artinya apa? Produk yang mereka hasilkan menjadi akan rendah seperti itu ya. Nah, selain itu juga dengan inflasi tinggi,
mereka juga akan berpengaruh terhadap upah tenaga kerja, mengganggu mereka dalam melakukan upah terhadap tenaga kerja. Nah, bagaimana yang harus dilakukan, yaitu masalah inflasi ini sebenarnya berada pada ranah kebijakan pemerintah. Nah, pemerintahlah yang harus bagaimana untuk memberikan kebijakan, bagaimana menjaga agar inflasi ini tetap terjaga, tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Nah, itu nanti berkaitan dengan misalnya adanya operasi pasar seperti itu ya, untuk menurunkan harga barang di pasar, atau mungkin bagi kebijakan membentuk suatu usaha yang bisa menghasilkan produk-produk yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di wilayah tersebut seperti itu ya. Banyaklah kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah terkait untuk menjaga angka inflasi ini, seperti itu. Mungkin seperti itu bisa. Apakah jawabannya cukup jelas, Pak Jali? Oke, siap. Terima kasih Pak Jali atas pertanyaannya. Terima kasih Bu Rika. Ada satu pertanyaan di kolom chat, bisa dijawab dengan singkat, padat, dan jelas, dari Ibu Rohnainti. Bu Rika, di tahun 1997 itu pernah terjadi di Indonesia kenaikan harga besar-besaran. Pertanyaannya, disebabkan apa ya, Bu? Ya, 97 berarti ada krisis moneter ya. Ya, krisis moneter tahun 97 itu banyak sekali faktor. Nah, itu bisa jadi faktor yang ada di dalam negeri, di negara kita sendiri, di mana waktu itu ya gejolak tadi ya, inflasi itu juga dipengaruhi oleh apa? Isu, rumor politik seperti itu ya. Itu juga akan mempengaruhi harga-harga barang, mempengaruhi pengusaha di produsen barang lah, dalam memproduksi barang, ketersediaan barang itu sangat berpengaruh sekali isu-isu politik seperti itu ya. Selanjutnya dipengaruhi juga dari faktor luar negeri ya waktu itu ya, di mana juga terjadi kalau tidak salah ya, fenomenanya terjadi kenaikan harga lah di pasar internasional seperti itu. Nah, untuk banyak referensi yang bisa kita cari penyebab inflasi, yang pasti adalah yang utama mungkin pada tahun tersebut adalah isu politik seperti itu ya, yang menyebabkan harga-harga barang itu relatif naik, di mana kondisi perekonomian kita juga mengalami sedikit goncangan seperti itu ya, sehingga harga barang secara umum melonjak pada saat itu. Juga ada nilai tukar mata uang kita terhadap mata uang asing seperti dolar itu juga anjlok pada saat itu. Jadi seperti itu, banyak faktor seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, pertanyaan teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Rika. Pada acara bombastik pada pagi hari ini, kita juga dihadiri oleh Kepala BPS Kota Pekanbaru, Bapak Ajit Hajiji. Mungkin Bapak Ajit Hajiji bisa menambahkan atau menyampaikan mengenai pemaparan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Ibu Ira, terima kasih Bu Rika ya, luar biasa sekali paparannya, mulai dari hasilnya seperti apa, mundur, sampai ke pencacahannya, pendataannya seperti apa. Gitu ya. Mungkin perlu 1 atau 2 sesi lagi untuk menjelaskan pendataannya. Terima kasih juga pada teman-teman ya, Bapak Ibu yang sudah bertanya, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tahun 97, 98 itu kan awalnya krisis moneter, nilai mata uang asing ya, dolar itu menjadi sangat tinggi, rupiah jadi lemah gitu. Terus berlanjut ke krisis ekonomi, ke krisis politik, sampai terjadi pergantian kekuasaan dan seterusnya. Nah, tadi salah satu penyebab inflasi kan memang di rumor politik ya, krisis politik. Terus juga ada di situ nilai tukar. Jadi barang kita kan banyak juga yang dari impor ya. Dari impor, kalau impor dolarnya naik, tentu harga beli kita dari luar jadi naik. Nah, seperti itu menyebabkan kenaikan di sini. Kemudian juga gonjang-ganjing krisis dan seterusnya, ya perekonomian kita tidak stabil, politik tidak stabil juga jadinya seperti itu ya, menyebabkan inflasi yang menjadi semakin tinggi. Selanjutnya satu lagi, mungkin ada istilah baru ya diperkenalkan oleh Pak Asrizal tadi, kalau nggak salah dengar itu namanya redenominasi ya.
Redenominasi itu sebenarnya itu penyederhanaan mata uang. Gitu. Jadi kalau sekarang kita mata uangnya besar sekali, 100.000 gitu ya. Kalau di Amerika 100.000 itu luar biasa tuh kalau dolar ya. Nah kita sederhanakan itu rencananya BI kan akan ke sana. Jadinya 100K saja misalnya. Nah itu udah kita praktekkan sudah secara tidak sadar. Harga-harga di restoran itu kan pakai K gitu ya. 25K, 100K, ribunya itu udah dihilangkan pakai K. Jadi redenominasi kalau saya tidak salah nangkap ya tadi itu artinya penyederhanaan penyebutan mata uang. Tidak merubah nilai. Jadi 100.000 tetap 100.000, 1.000 tetap 1.000, cuma disingkat, disederhanakan supaya tidak terlalu banyak, tidak terlalu panjang. Jadi boros sekali penyebutan kita, mulai miliar, triliun, apalagi di atasnya triliun gitu ya, APBN kita puluhan ribu triliun, luar biasa tuh angka itu menjadi sangat besar. Jadi redenominasi itu upaya untuk penyederhanaan dan belum dilaksanakan ya, masih dikaji, diuji coba, dikaji lagi kembali oleh BI dan pemerintah. Mungkin itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, kepada seluruh tim pengisi acara dan teman-teman BPS Pekanbaru, terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ajit yang telah menyampaikan sedikit pemaparan mengenai tema kita pada pagi hari ini mengenai inflasi. Bapak Ibu BPS Kota Pekanbaru dan sahabat data, demikianlah acara bombastik seri ketiga. Semoga dapat menambah wawasan kita seputaran inflasi. Untuk rekan-rekan BPS Kota Pekanbaru, selamat menjalankan aktivitas dan pekerjaan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan buat kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan pekerjaan ini. Buat sahabat data, terima kasih telah menyaksikan dan mendengar acara bombastik seri ketiga ini. Apabila ada permintaan mengenai data statistik ataupun berupa kritik dan saran, dapat menghubungi kami melalui channel WhatsApp BPS Kota Pekanbaru, Halo RIS, di 0852 7230 3324. Kami mohon maaf atas kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ajit Hajiji selaku Kepala BPS Kota Pekanbaru, Ibu Rika Wahyuni selaku narasumber, dan Bapak Ibu Pegawai BPS Kota Pekanbaru, terkhusus buat semua sahabat data, channel YouTube BPS Kota Pekanbaru. Saya akhiri, selamat pagi, selamat beraktivitas.